Shalom saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran kita untuk minggu ini. Pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Little Strength Ministry. Bagaimana kabar Anda sekalian? Kiranya pelajaran dari firman Tuhan selama ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan kita sehari-hari. Minggu ini kita tiba pada pelajaran yang ketiga di kuartal ini dengan judul pelajaran Awal yang Kasar. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan sebelum kami memulai untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami mohon tuntunan Roh Suci Tuhan untuk menyertai kami supaya boleh memberikan kami penerangan dan pengertian melalui pelajaran yang akan kami pelajari sebentar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, ayat hafalan kita terdapat di dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 dan 2. Dikatakan di dalam ayat hafalan kita, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Saudara-saudara, Musa yang ditunjuk oleh Allah untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, ketika Musa datang kepada Firaun untuk meminta supaya Firaun melepaskan Israel untuk mengadakan suatu perayaan bagi Allah di padang gurun. Tetapi respon mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mari kita lihat pelajarannya, mulai dengan pelajaran hari Minggu, dengan judul pelajaran, Siapakah Tuhan itu? Ayat yang kita akan baca adalah sama dengan ayat hafalan tadi yang telah kita baca di dalam Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Tidak apa-apa, saya akan bacakan lagi. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, dan Musa membawa perintah Tuhan kepada Firaun, Firaun katakan, siapakah Tuhan itu? Pertanyaan Firaun ini bukan karena dia belum kenal Tuhan, dan bahwa dia rindu untuk mengenal Tuhan. Oleh karena yang Firaun katakan adalah, siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya? Kata-kata Firaun ini adalah suatu ucapan yang menentang otoritas Tuhan. Dengan kata lain, Firaun tidak mengakui eksistensi Tuhan. Kita tahu bahwa Mesir adalah negara ateis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Apakah dibenarkan ketika orang menentang Tuhan atau menentang otoritas Tuhan? Alkitab katakan di dalam Roma pasal 9, ayat 20 dikatakan di dalam Roma pasal 9. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Siapakah manusia? Manusia itu adalah ciptaan. Sehingga bagaimana bisa manusia yang adalah ciptaan itu membantah Allah yang adalah pencipta? Kita harus tahu konteks ini, bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Sehingga kemudian kita tahu bagaimana kita bersikap di hadapan pencipta. Perhatikan selanjutnya di dalam Yesaya 29 ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Banyak manusia merasa bahwa dia bebas melakukan apa saja sebab dia tidak tunduk kepada siapa-siapa. Tetapi Alkitab menempatkan manusia dalam konteks yang sesungguhnya, bahwa manusia adalah ciptaan. Dan sebagai ciptaan, kita tunduk kepada yang menciptakan kita. Kita berada di bawah otoritas pencipta kita. Hukum keempat, yaitu hukum mengenai hari Sabat, mengingatkan manusia yang seringkali lupa bahwa Allah adalah pencipta.
Dan oleh karena itu kita tunduk kepada Dia yang menciptakan kita. Dalam Daniel pasal 7 ada suatu kuasa yang menentang Tuhan. Mari kita lihat dalam Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Sama seperti yang tadi Firaun katakan. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi sama juga seperti Firaun, kuasa ini juga menentang otoritas Tuhan. Meskipun dia mengaku sebagai wakil Tuhan di atas dunia ini. Dalam buku Wahyu juga diperlihatkan sama seperti Firaun, ada kuasa binatang yang mempertanyakan kuasa Tuhan. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ini adalah suatu pertunjukan kekuasaan yang secara langsung menentang kuasa Allah. Ciptaan menentang pencipta. Dengan berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Saudara-saudara, dalam Daniel 12 ayat 1, binatang ini yang seolah-olah mencari lawan untuk dihadapi. Binatang ini menemukan lawannya. Tetapi lawan itu tidak sepadan. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi lawannya. Oleh sebab dia menentang Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan di sana. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Itu adalah Daniel 12 ayat 1. Dan Daniel 12 adalah sambungan dari Daniel 11 secara urutan peristiwa. Di mana pada Daniel 11, dunia sudah terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok minoritas yang setia kepada orang-orang yang setia kepada Allah, dengan kelompok mayoritas, yaitu orang-orang yang menentang otoritas Allah. Dan mereka yang menentang otoritas Allah mempertanyakan, siapa yang sanggup melawan binatang ini dan berperang melawan dia? Dan jawabannya datang di Daniel 12 ayat 1, di mana ketika itu muncul Mikael, pemimpin besar itu. Mikael yang menjadi lawan binatang itu. Dan Mikael ini adalah Yesus sendiri. Tahukah Anda arti kata dari Mikael atau Michael ini? Michael atau Mikael ini artinya adalah who is like God. Siapakah yang seperti Allah? Binatang yang kita baca di dalam Wahyu 13 tadi bertanya, siapa yang sama seperti binatang ini? Dan ini yang kemudian dijawab oleh Mikael yang muncul sesudahnya dengan statement, who is like God? Siapa yang menganggap dirinya Tuhan? Siapa yang berani menentang Tuhan? Saudara-saudara, ini adalah sequence atau urut-urutan peristiwa-peristiwa akhir zaman, di mana kita harus menentukan posisi kita di dalam pertentangan antara 2 kuasa ini. Di pihak mana kita akan berada? Apakah kita akan berada di pihak yang menentang otoritas Tuhan, atau apakah kita akan berada di pihak Tuhan? Itulah pelajaran untuk hari Minggu. Mari kita lihat selanjutnya pelajaran hari Senin dengan judul awal yang kasar. Kita baca ayat di dalam Keluaran pasal 5, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masa akan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Jadi di sini kita lihat bahwa Musa menghadapi penolakan
ketika Musa mengutarakan maksudnya kepada Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel berbakti kepada Tuhan, dan gantinya mengizinkan, Firaun malah memperberat perbudakan terhadap bangsa Israel. Saudara-saudara, setan akan berusaha keras untuk memberikan perlawanan ketika ada seseorang yang mencoba untuk melepaskan diri dari perbudakan dosa. Dan seperti halnya orang Israel di Mesir, akan terasa kasar dan berat ketika kita menghadapi masa kesesakan. Perhatikan tulisan dalam buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir berikut ini. Great Controversy halaman 622 paragraf yang keempat. Masa kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi akan segera terjadi di hadapan kita. Dan kita memerlukan pengalaman yang sekarang kita tidak miliki, di mana banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering penganiayaan lebih besar dalam dugaan daripada kenyataan. Tetapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Saudara-saudara, dikatakan di dalam kutipan itu bahwa kita memerlukan pengalaman yang sekarang kita tidak miliki. Dan banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Pengalaman seperti apa itu kira-kira? Kita lanjutkan paragrafnya di dalam halaman 623 paragraf yang pertama. Juru selamat tidak dapat dibawa untuk menyerah kepada kuasa pencobaan, bahkan tidak dalam pikiran sekalipun. Setan mendapatkan dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Ada dosa-dosa kesayangan yang dimanjakan, melalui mana setan dapat menunjukkan kuasanya. Sebab penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 30. Setan tidak menemukan sesuatu pada anak Allah yang menyanggupkannya memperoleh kemenangan. Yesus memelihara perintah-perintah Bapanya, dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan setan untuk menjadi keuntungan. Inilah keadaan yang harus didapati pada mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan. Saudara-saudaraku, inilah rahasia untuk dapat bertahan dan dapat melalui masa kesesakan yang besar, yaitu bahwa kita harus menang atas dosa-dosa kita. Dosa-dosa kesayangan harus kita tinggalkan, sehingga ketika setan mencobai kita melalui dosa-dosa tersebut, bahkan terpikir untuk melakukan dosa pun, kita tidak akan melakukannya. Kita tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Alkitab juga katakan di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian yang terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita lebih mencintai Kristus, lebih daripada kita mencintai dosa, bahkan lebih daripada kita mencintai hidup kita sendiri, kita akan terbebas dari kuasa dosa, dan kita akan dimampukan untuk bertahan dalam menghadapi masa kesesakan yang besar yang akan terjadi di hadapan kita. Saudara-saudara, ini adalah kabar baik. Dan itulah pelajaran untuk hari Senin. Selanjutnya kita akan lihat pelajaran hari Selasa. Dengan judul pelajaran hari Selasa adalah Aku yang Ilahi. Ketika bangsa Mesir menindas orang-orang Israel, sesungguhnya mereka akan berurusan dengan Tuhan. Kenapa demikian? Perhatikan ayat di dalam Keluaran pasal 6, ayat 3 dan 4. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Saudara-saudara, ketika bangsa Mesir menindas orang Israel, mereka sesungguhnya berurusan dengan Tuhan, oleh karena Tuhan memiliki perjanjian dengan orang-orang Israel. Apa perjanjiannya? Perhatikan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 dan 8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya.
dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham dan keturunannya, bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya Abraham serta keturunannya. Dan bahwa Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan kepada Abraham dan keturunannya tanah perjanjian. Perhatikan juga janji Tuhan terhadap keturunan Abraham di dalam Kejadian pasal 15. Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi inilah perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan ketika orang Mesir menganiaya orang Israel, mereka berurusan dengan Tuhan sendiri. Oleh karena Israel berada di dalam perjanjian dengan Allah. Oleh karena itu apa yang terjadi ketika orang Mesir menindas orang-orang di Israel? Perhatikan di dalam ayat selanjutnya, Keluaran pasal 6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi Tuhan membebaskan orang Israel dari bangsa Mesir, oleh karena ada hubungan perjanjian antara Tuhan dengan orang-orang Israel. Saudara-saudara, dalam hubungan antara bangsa-bangsa, kita kenal ada perkumpulan bangsa-bangsa di bawah organisasi yang namanya NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization. Ada 32 negara yang tergabung di dalam NATO ini, dan mereka tersebar di Eropa dan di Amerika Utara. Tetapi tahukah Anda bahwa kalau ada satu saja negara yang tergabung dalam NATO ini yang diganggu oleh negara lain di luar NATO, maka negara-negara yang lain yang berada di dalam NATO akan turun tangan untuk menghalau negara yang mengganggu tersebut. Oleh karena itulah perjanjian yang mereka miliki. Dan seperti itu juga ketika kita berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Tuhan akan turun tangan untuk membebaskan kita oleh karena kita berada di dalam perjanjian dengan Allah. Perhatikan ayat di dalam Zakaria pasal 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Saudaraku, ketika kita berada dalam perjanjian dengan Allah, kalau ada orang yang menjamah kita, dia telah menjamah Allah. Dan Allah akan menjaga dan melindungi kita dan melepaskan kita dari orang yang hendak mengganggu kita. Ketika orang Israel diperbudak Mesir dengan penderitaan yang berat, mereka seolah-olah tidak melihat ada kelepasan. Sehingga kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Dan Tuhan ingat akan perjanjian yang Tuhan telah adakan. Dan Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk membebaskan bangsa Israel. Keluaran 2 ayat 23-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara-saudara, pengalaman Israel jasmani juga akan dialami oleh Israel rohani. Akan ada suatu kesesakan besar yang dialami oleh Israel rohani sebelum kedatangan Yesus. Matius 24 ayat 21 Alkitab katakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Pada masa ini umat Tuhan, yaitu bangsa Israel rohani, akan mengalami
suatu periode waktu yang dikenal sebagai kesesakan besar. Dan pada waktu itu seolah-olah tidak ada kelepasan. Apakah umat Tuhan pada waktu itu akan berseru-seru kepada Tuhan untuk memohon kelepasan? Kita lihat di dalam Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Ketika umat Tuhan berseru-seru dalam kesesakan untuk memohon kelepasan, apakah Tuhan akan mendengar seperti Tuhan mendengar seruan bangsa Israel dalam penindasan di Mesir? Dalam Daniel 12 ayat 1 kita baca kembali ayatnya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi saudara-saudara, Mikael yaitu Yesus sendiri akan muncul, akan mendampingi anak-anak bangsamu, yaitu umat-umat Tuhan yang sedang berada dalam kesesakan. Dan Mikael ataupun Yesus sendiri akan meluputkan mereka dari kesesakan itu. Tetapi siapakah yang akan terluput atau dilepaskan dari kesesakan ini? Apakah semua orang akan terlepas dari kesesakan besar ini? Hanya mereka yang berada dalam perjanjian dengan Allah, yaitu yang namanya tertulis dalam kitab itu di dalam Daniel pasal 12 ayat 1 dikatakan. Dan kitab ini adalah buku kehidupan. Saudara-saudara, kita akan mengalami masa kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari apa yang terjadi pada bangsa Israel di Mesir. Tetapi kita tidak perlu khawatir oleh karena ada jaminan bahwa Mikael atau Michael atau Yesus sendiri akan turun untuk mendampingi kita. Dan Yesus atau Mikael ini yang akan melepaskan kita dari kesesakan itu. Tetapi agar kita bisa dilepaskan, kita perlu berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Allah tetap setia dan memegang perjanjiannya dengan mereka yang terikat perjanjian dengannya. Saudara-saudara, marilah pada hari ini kita perbaharui lagi perjanjian kita dengan Allah untuk berlaku setia kepada Tuhan, sehingga kita akan diluputkan pada kesesakan besar yang akan terjadi atas dunia ini. Itu pelajaran untuk hari Selasa. Kita lihat sekarang pelajaran hari Rabu dengan judul pelajaran Tidak Petah Lidah. Tidak petah lidah. Ayat yang kita bisa baca adalah dari Keluaran pasal 6 ayat 8, 10 dan 11. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 6 mulai dari ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ketika Musa diutus Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Israel bahwa Tuhan akan melepaskan mereka, orang Israel tidak mendengarkan kata-kata Musa. Selanjutnya Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun. Di dalam ayat 10 dan 11 Keluaran 6. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Jadi karena orang Israel tidak mau mendengar ketika Tuhan utus Musa untuk bicara kepada Firaun, hati Musa menjadi lebih tawar lagi. Saudara-saudara, ketika umat Tuhan sendiri menolak untuk mendengar pekabaran yang Tuhan ingin sampaikan, itu adalah suatu kejahatan. Dan hal ini dapat membuat juru kabar Allah menjadi ragu. Bagaimana mau menginjil kepada orang di luar kalau umat Tuhan sendiri tidak mau mendengar pekabaran yang disampaikan? Itulah yang dialami Musa. Musa ragu dan merasa enggan untuk berbicara kepada Firaun. Oleh karena Musa beralasan bahwa dirinya adalah seorang yang tidak fasih lidah. Apakah wajar ketika Musa ragu-ragu untuk berbicara kepada Firaun? Mungkin saja itu wajar, oleh karena penolakan dari orang Israel sendiri. Tetapi kalau Tuhan yang mengutus Musa, apakah wajar bagi Musa untuk beralasan bahwa dirinya tidak fasih lidah? Saudara, terkadang manusia lupa bahwa Tuhanlah yang mentahirkan lidah. Siapakah yang memberikan karunia berbicara? Siapa yang membuat murid-murid bahkan berbicara dalam bahasa yang mereka tidak kuasai sebelumnya, seperti pada hari Pentakosta? Mari kita lihat
Keluaran 4 ayat 10 dan 11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Karunia berbicara adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang akan melengkapi kita dengan kemampuan untuk berbicara. Tetapi bagian kita adalah untuk menerima panggilan Tuhan untuk bersaksi baginya. Ketika pertentangan antara kuasa Allah dengan kuasa kegelapan semakin tajam, dan peristiwa-peristiwa akan dengan cepat terjadi menjelang kedatangan Kristus, kita yang mempertahankan kebenaran akan dibawa untuk menjelaskan kepada banyak orang mengapa kita percaya apa yang kita percaya. Mari kita lihat suatu kutipan dari buku Evangelism, halaman 69, paragraf yang pertama. Setiap posisi kebenaran yang kita pegang akan dikritik oleh pemikir-pemikir besar. Orang-orang dengan posisi yang tinggi di dunia ini akan dibawa untuk bersinggungan dengan kebenaran. Dan oleh karena itu, setiap poin kebenaran yang kita pegang harus dicermati dengan kritis dan diuji berdasarkan kitab suci. Sekarang tampaknya tidak ada yang memperhatikan kita. Tetapi tidak selamanya seperti ini. Pergerakan-pergerakan sedang berlangsung yang akan membawa kita ke permukaan. Dan kalau teori-teori kebenaran yang kita pegang dapat dihancurkan oleh sejarawan atau orang-orang besar dunia, maka itu akan dilakukan. Kita harus secara pribadi mengetahui apa kebenaran itu dan bersedia untuk memberi jawab akan harapan yang kita miliki dengan takut dan gentar, bukan dengan kesombongan, tinggi hati, atau percaya diri, tetapi dengan Roh Kristus. Kita semakin mendekati waktunya ketika kita harus secara pribadi memberi jawaban atas apa yang kita percaya. Kesalahan rohani semakin bertumpuk dan menggabungkan diri mereka dengan kuasa setan. Hampir-hampir tidak ada lagi doktrin Alkitab yang belum ditolak. Jadi inilah pengalaman yang akan kita lalui. Betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui kebenaran itu bukan dari kata-kata orang lain, bukan dari kata-kata pendeta, bukan dari kata-kata evangelis, tetapi kita harus buktikan sendiri dari firman Tuhan, dari kitab suci. Apakah memang benar demikian? Firman Tuhan harus berakar dalam hati kita. Itu sebabnya dengan penuh kerendahan hati kita harus mempelajari dan membaca firman Tuhan setiap hari. Terhubung dengan Kristus melalui firman-Nya setiap hari. Dan itu adalah pelajaran bagi kita untuk hari Rabu. Kita masuk sekarang ke dalam pelajaran hari Kamis dengan judul Seperti Allah bagi Firaun. Dalam Keluaran 7 ayat 1 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Musa semakin gentar ketika harus berhadapan dengan Firaun untuk kedua kalinya. Tuhan katakan bahwa Musa akan menjadi sebagai Allah bagi Firaun. Apa maksudnya di sini? Bahwa Musa akan menjadi seperti Allah terhadap Firaun. Keraguan dan rasa tidak percaya diri Musa untuk berhadapan dengan Firaun disebabkan karena konsep Musa mengetahui siapa dirinya dan siapa Firaun. Firaun adalah penguasa atau raja Mesir, sedangkan Musa adalah seorang biasa, bahkan dia hanya seorang gembala. Konsep yang ada dalam pikiran Musa adalah konsep literal. Yang sesungguhnya, ketika Musa diutus Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan Musa, dan Firaun yang meskipun dia adalah penguasa atau raja, tetapi Firaun harus tunduk kepada raja segala raja, yang kehadirannya diwakilkan oleh Musa. Ketika Tuhan bersama dengan Musa dan Musa menjadi utusan Tuhan, maka Musa menjadi seperti Allah bagi Firaun. Musa memiliki otoritas untuk memerintah Firaun dan untuk meminta penurutan dari Firaun. Perhatikan bahwa bukan Musa yang mengangkat dirinya sebagai wakil Tuhan, tetapi Tuhan yang mengangkat Musa. Dalam konteks pertentangan besar, ada suatu sistem kekuasaan
yang kita kenal sebagai tanduk kecil yang mengangkat dirinya sebagai wakil Kristus. Vicarius Filii Dei atau Vicar of the Son of God. Kuasa ini mengangkat dirinya sebagai wakil Kristus. Bukan Tuhan yang mengangkat dia, tetapi dia mengangkat dirinya sendiri. Ini adalah kuasa yang meninggikan dirinya, mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Hukum Tuhan berusaha untuk dirubah, meskipun dia bukan Tuhan. Tuhan mengangkat Musa menjadi seperti Allah bagi Firaun. Musa akan bertindak sebagai wakil Tuhan, berkata-kata dan berbicara sebagai wakil Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 Alkitab katakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah, dengan satu tujuan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Perkataan dan perilaku kita menunjukkan siapa yang kita wakilkan, yaitu Allah semesta alam yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Saudara, inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Kiranya saudara dikuatkan melalui pelajaran ini. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Bagikan pelajaran ini kepada orang lain, supaya lebih banyak lagi yang boleh dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu di akhir pelajaran ini ya Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang Tuhan telah berikan kepada kami, yang telah mengingatkan kami akan perspektif bahwa kami adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Dan bahwa ketika kami berada di dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pembela kami, Tuhan yang akan menjadi pembebas kami, Tuhan yang akan meluputkan kami dari segala kesesakan yang kami hadapi. Bapa dalam surga, biarlah kami tetap setia kepadamu, terlindung dan terjaga di dalam perlindungan Tuhan. Berkati orang-orang yang menyaksikan pekabaran ini ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka juga, supaya boleh setia kepada Tuhan dan berada di dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk mendengarkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih oleh karena saudara telah belajar bersama dengan kami. Sampai jumpa lagi di pelajaran pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.